Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Seksagesima hari ini. Di Minggu Seksagesima hari ini, selayaknya lah kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab sampai hari ini Dia masih menolong kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan seperti yang disaksikan oleh Hakim Samuel itu. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Dia yang ketiga kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya.
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, pujilah, pujilah Tuhanmu. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita di minggu ini tertulis dalam hukum Taurat kedua dan maksudnya demikian bunyinya. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi, ya juru selamatku. Janganlah kau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan peran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dan ajarlah aku berbaik budi. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbang angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 178, Yesus memanggil, mari segera.
Epistel untuk kita pada Minggu Seksagesima hari ini, yaitu dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat ke-39, kita baca secara responsoria. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergilah ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi, "Sungguh girang hatiku." Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom.
Warta Pelayanan Minggu 4 Februari 2024. Nama minggu, hari ini kita memasuki Minggu Seksagesima yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan, dengan topik minggu Tuhan adalah Allah yang kekal. Informasi pelayanan umum. Pertama, ibadah minggu keluarga. Hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024, gereja kita melaksanakan ibadah minggu keluarga, dan di semua ibadah akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan bagi semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Di ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan kedua, dan persembahan khusus keluarga pakai amplop setelah khotbah ke depan. Kedua, pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024, di ibadah pukul 18.30 WIB, yang akan melayangkan firman Tuhan di gereja kita adalah Pendeta Betty Sihombing STH SHMH, Kepala Biro Hukum HKBP. Segenap jemaat, parhalado dan full timer mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepada Inang Pendeta Betty Sihombing STH SHMH. Kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sermon parhalado. Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 pukul 19 WIB akan dimulai kembali sermon parhalado bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu diminta kepada semua parhalado mengikuti sermon tersebut. Yang keempat, ibadah sekolah minggu. Minggu remaja, sermon guru sekolah minggu dan pelajar sidi. Mulai hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, ibadah sekolah minggu, minggu remaja, sermon guru sekolah minggu, dan pelajar sidi akan dimulai kembali aktif seperti biasa. Demikian diberitahukan untuk dilaksanakan bersama. Yang kelima, rapat MPS. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024. Bertempat di Gedung Raja Potas Lubak Tobing, Pearaja Tarutung. Akan dilaksanakan rapat Majelis Pekerja Sinode MPS HKBP dan HKBP Distrik 21 Banten mengutus Bapak Situa Doktorandus Dorlan Siahaan sebagai anggota MPS. Yang keenam, Bonataun Punguan Ina Kamis. Pada hari Kamis 1 Februari 2024 telah dilaksanakan pertangyangan Bonataun Punguan Ina Kamis yang bertempat di rumah keluarga Amang Sudung Simatupang Inang Nurpita Borupakpahan di Taman Royal 1, Jalan Mahoni 1, nomor 72. Yang ketujuh, pendaftaran sidi khusus. Gereja kita mengadakan ketaksisasi sidi khusus kepada jemaat dewasa usia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota atau di luar Tangerang. Pendaftaran dibuka mulai Senin tanggal 29 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 bertempat di kantor gereja, dan pembelajaran akan dimulai Minggu tanggal 11 Februari 2024. Yang kedelapan, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Ngolu P. Togatorop, Ibu Rosahaya Silaban, beserta 1 orang anak yang datang dari HKBP Siboru Torop, Resort Paranginan, Distrik 16 Subang Habis Saran, bertempat tinggal di Jalan Benteng Betawi,
Gang Pihak Klaster Baiti nomor 3 A9 WIK 37 NRJ 241667. Yang kedua Bapak Fernando Manurung, Ibu Lelia Rosa Hutagalung, beserta 1 orang anak yang datang dari GKPI Lubanrang, Resort Lubanrang, wilayah 7, bertempat di Jalan Al-Hidayah Klaster Cipondo, Blok A5, nomor 10, Polres Pelawat Indah, WIK 12, NRJ 241668. Yang kesembilan, Jemaat Parguru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 4 Februari 2024, telah diterima menjadi Jemaat Parguru keluarga Bapak Ramses P. Siahaan, Ibu Rosita Purba, beserta 2 orang anak bertempat tinggal di Klaster Pelamboyan Cipondo, Blok 1 nomor 1, WIK 10. Yang ke-10 Jemaat Pindawik. Sejak hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024 telah Pindawik dari WIK 29 ke WIK 8, yaitu keluarga Bapak Dea Rianto Tumanggor dan Ibu Apriani Tiar Marsolina Manurung, bertempat tinggal di Simpruk di Poris, Kenari Raya 5, Blok B 10 nomor 8, NRJ 221539. Ucapan selamat dan doa Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan 1A dan 1B, sambil bernyanyi Tuhan yang Maha Kuasa Dialah.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Seksagesima atau 60 hari menyongsong hari kebangkitan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 sampai ayat 31 mengatakan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendaknya kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hidup terasing, hidup dijauhkan dari suatu komunitas atau dari suatu keadaan adalah hal yang kita tidak sukai. Saya kira tidak ada di antara kita yang suka diasingkan, jauh dari keluarga, jauh dari komunitas. Dalam bahasa Batak ada satu ungkapan tentang keterasingan atau kesendirian. Songon tadiang naha puluhan. Songon tadiang naha puluhan. Tadiang tumbuhan pakis yang tumbuh di satu tempat, tidak ada yang lain. Tidak ada tumbuhan pakis yang lain yang menyertainya. Menggambarkan sikap atau keadaan hidup seseorang yang jauh dari sanak saudara, jauh dari teman-teman, jauh dari persekutuannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi
dan menjadi alasan untuk bertanya kembali. Bagaimana umat Tuhan yang baru memasuki masa pembuangan, zaman Doitro Yesaya atau Yesaya yang kedua. Mereka masuk ke sana dan mereka memahami satu hal. Sebagai dasar firman ini di ayat 27 dikatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Apa betul demikian? Apa betul Tuhan tidak memperhatikan kehidupan mereka? Menurut Alkitab, justru manusia itu sendiri yang gagal memahami rencana Tuhan. Tuhan mau bumi itu baik, manusia itu nyaman, tapi manusia itu memilih jalan sendiri. Sama seperti umat Tuhan yang memilih percaya kepada dewa-dewa lain, kepada bangsa lain, sehingga mereka harus dihukum, dibuang, dan mereka dijauhkan dari kampung halaman. Maka ketika mereka mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku, perlu digali kembali apa betul tohodo Tuhani mana dikojolmai, tohodo Tuhani mana dikokita, tohodo Tuhani do, apa memang Tuhan tidak mau lagi bersama manusia? Maka Nabi Yesaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diawali dalam nats ini. Tidakkah kamu tahu? Tidak kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Itu dalam ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Dan diulangi dalam ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal? Artinya apa? Seharusnya mereka tidak memilih sikap dan pernyataan yang demikian. Bahwa Tuhan seakan-akan tidak peduli. Karena sejak awal ternyata mereka telah disertai oleh Tuhan. Mereka telah dibimbing, mereka telah diberikan kehidupan. Mereka telah diselamatkan, bahkan diberikan janji kehidupan yang kekal. Ini juga berlaku bagi kita. Ibu bapak saudara-saudara, sekiranya kita merasakan hal yang sama saat ini. Saya, kita semua, keluarga semua terasing dan jauh dari sanak saudara, jauh dari Tuhan. Firman ini mau mengingatkan paling tidak beberapa hal. Yang pertama, apa itu? Lihatlah ciptaan Tuhan. Lihatlah langit dan bumi. Lihatlah bulan. Lihatlah bintang. Seperti dikatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi seperti sebelum bumi ini ditemukan dari sudut sains atau ilmu bulat, ternyata Alkitab telah menyatakan itu. Alkitab telah menyatakan itu. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Sebelum ilmuwan menemukan, ternyata firman Tuhan telah mengatakan bulatan bumi. Itu dalam ayat 22. Artinya apa yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, telah dijangkau oleh iman. Bahwa bumi itu bulat. Di antara beberapa planet yang lebih kecil, yang lebih besar, di antara Bima Sakti yang luas sekali itu, yang kita tidak mampu menjangkau, menjabarkan secara lengkap. Coba kalau kita lihat ciptaan Tuhan, siapa yang sanggup melihat di mana ujungnya, di mana awalnya? Saya selalu mengatakan membentangkan tangan sangat sederhana, begini saja. Coba dibentangkan tangan ke kiri dengan kanan, coba lihat
Di manakah ujung dari ciptaan Tuhan ini? Kalau kita berdiri di bumi, salah satu planet, di planet manakah ujungnya? Tidak ada yang sanggup menjelaskan itu. Apakah ada satu ruang bulatan lagi? Kalau ada satu ruang membungkus kita, berarti ada ruang yang lain lagi. Coba, betapa luar biasa dahsyatnya ciptaan Tuhan. Kita tidak sanggup menjabarkan itu. Apa yang mau dikatakan ibu bapak saudara-saudara? Sekalipun itu dahsyat, tapi berjalan di bawah perintah Tuhan. Coba bumi berjalan di porosnya atau berputar mengelilingi matahari dan planet lain. Ada temuan ilmu sekarang, ternyata matahari juga katanya saya tidak tahu, berputar mengelilingi sesuatu. Wah, mengitari sesuatu. Luar biasa. Tapi dari antara yang besar itu kita diciptakan di bumi yang sangat kecil ini. Bumi yang sangat kecil ini kita diciptakan dari debu tanah. Dari debu. Kalau mengingatkan manusia dia dari debu, dikatakan itu dalam bahasa aslinya sirabun. Sirabun itu biasanya hasil bakaran kayu yang tidak berguna. Jadi dikatakan sirabun doho bawa. Kamu itu debu, sirabun. Yang tidak berguna. Tapi Tuhan membuatmu berguna dan bernilai. Coba. Dari ciptaan yang luar biasa itu, manusia dicipta dari debu, atau ungkapan sangat pedas tadi, sirabun. Tapi Tuhan menuntun. Tuhan memberikan makna. Kalau kita hitung-hitung, wah ini air 3/4. Zat kapur, zat besi berapa? Kalau ditimbang-timbang berapa kilo kita? Berapa nilainya kalau dirupiahkan? Air berapa liter? Kita taruh 1 galon di tubuh kita ini. 1 galon sekarang 18.000. 18.000 1 galon. Zat besi berapa? Coba dikalikan. Ada kira-kira 100.000 nilainya atau 500.000 nilai satu manusia dari sudut materi? Tidak ada. Tapi manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita dijaga. Kita diberi kesempatan bersama sanak saudara. Nah, itu juga anugerah. Ketika kita boleh bersama anak-anak kita duduk bersama, berdoa bersama. Apalagi di perkotaan ini. Kalau dulu katanya maranak pipit, kan begitu. Apa artinya maranak pipit? Anak-anak masih tidur, orang tua sudah berangkat bekerja. Yang diberek pak ni babi memang nugut. Saking apa? Karena memperjuangkan keluarga. Orang tua pulang, anak-anak sudah tidur. Saking beratnya perjuangan hidup. Jadi apa yang mau dikatakan? Ketika kita memiliki kesempatan bersama orang tua, bersama anak, bersama istri, bersama suami, itu anugerah Tuhan. Berarti Tuhan beserta kita. Tuhan menyapa kita dengan sikap dari setiap anggota keluarga. Perilaku-perilaku yang unik. Dan kita boleh saling berbagi. Apakah kita masih mengatakan Tuhan itu menjauhkan aku? Sekali lagi kalau kita merasakan Tuhan meninggalkan, mari lihat ciptaan Tuhan. Mari lihat keluarga kita masing-masing. Mari lihat mama yang ada bersama kita. Mari lihat istri yang ada bersama kita. Mari lihat suami yang bersamamu inang. Lihatlah, lihatlah mertuamu. Begitu Amang Simamura. Ya kan Amang? Iya, lihatlah. Luar biasa Tuhan itu. Dan mungkin kita tidak tahu perasaannya secara lengkap. Coba tunjuk tangan. Isima dihamu amang nama boto pakilalani inata do lengkap. Ada enggak?
Kita tahu mungkin hanya sedikit-sedikit. Itu dapat dibuktikan loh. Apa semua? Atau istri. Siapakah istri yang mengenal suaminya secara lengkap? Coba. Tidak ada. Coba saya tanya, siapa yang tahu nomor sepatu pasangannya? Ibu tahu amak nomor sepatu ni inang? Sebaliknya, apakah suami istri tahu nomor sepatu? Tahu ya? Bersyukurlah karena istrimu tahu nomor sepatumu. Kalau nomor sepatu saya nggak semua tahu, karena lihat saya, mungkin ini pendeta kakinya besar. Akhirnya saya selalu dibeli karena saya hidup dari Casio. Casio dikasih orang oleh Tuhan. Gitu. Iya, semua pemberian Tuhan. Istri saya juga pemberian Tuhan. Hidup saya juga pemberian Tuhan. Akhirnya orang membeli sepatu saya yang panjang-panjang, padahal kaki saya segini, coba. Jadi sampai sekarang ibu bapak saya jujur, bukan hanya waktu SD, saya memakai tambal sepatu di dalam. Ini sepatu saya pakai kalau kayak saya jujur. Panjang sekali. Tapi kalau tidak saya pakai, berarti saya menghina orang yang memberinya. Biarpun panjang, biarpun saya isi dengan alat yang begini, dan saya pakai. Karena apa? Saya menghargai orang yang memberinya. Kenapa saya berani membuka itu? Ada kita masing-masing menghargai pemberian orang. Ada nggak? Coba. Ini terlalu besar, nggak boleh dipakai. Kita pakai karena kita selalu berdoa ketika memakainya. Tuhan berkati dia. Berikan. Demikian juga ibu bapa terhadap suami atau istri. Saya bukan mempermalukan orang yang memberikan, bukan. Dia peduli memberikan sesuatu yang menurut pandangannya, pendeta ini begini, kakinya pasti besar. Sebagai pendeta kan nggak mungkin saya mengatakan kaki saya besar, tolong diganti. Nggak mungkin, inangamang. Nggak mungkin. Saya pasti memakainya dengan rasa syukur dan selalu berdoa kemana-mana. Tanpa kurang suatu apapun. Saya kira di keluarga hal yang sama terjadi. Sekalipun istri terbatas memahami suami dan sebaliknya suami memahami istri, oleh cinta kasih mereka senang memperlakukan pasangannya dengan rasa hormat. Dengan cara apa? Memakan masakan inang. Coba inang udah capek masak. Makan pak, makan nak, enggak dimakan. Dimakan pun dikit. Udah dimakan, garamnya kurang enak. Padahal udah keringatan ke pasar kemana. Coba, betapa sedihnya istri. Tapi sekalipun masakan itu kurang enak, kalau kita, enak sekali. Tapi jujur, saya sebut enak bukan karena untuk menutup-nutupi. Sekalipun dari khotbah memang inang pintar memasak di rumah. Kalau saya enggak pintar memasak. Aik pemosok gue lupa maksud Tuhan. Karena dulu dari kecil saya tidak pernah memasak. Karena di rumah kami banyak orang kos, anak-anak kos bergantian. Tapi kalau ke ladang suruh saya mencangkul, makuti suruh saya. Sampai sekarang memasak itu air pun gosong inang. Gosong mosok aik lupa. Apa betul? Itu saking tidak tahunya. Tapi Tuhan mempertemukan yang berbeda. Yang pintar masak dengan yang tidak pintar memasak. Itu kuasa Tuhan. Suami yang galak dengan istri yang lembut. Ini. Kalau sama-sama galak coba bayangkan. Wah. A kata suami, A kata istri. Sama-sama galak. Sama-sama ego. Harus ada yang kuat, ada yang lemah lembut. Dipertemukan. Lihatlah pasanganmu sekarang. Apa betul yang saya katakan itu? Coba, siapakah yang galak di antara ibu bapak? Siapakah yang lembut? Dan lihatlah Tuhan berbicara melalui pasangan itu. Dan jangan pernah mengatakan Tuhan meninggalkanmu. Karena Tuhanlah penguasa dari semuanya. Ciptaannya. Coba. Tuhan penguasa. Kalau bumi salah jalan, bulan salah jalan, planet Neptunus, Uranus, Jupiter salah jalan, bertabrakan, apa yang terjadi? Tapi masing-masing berjalan seturut rotasinya.
dan berevolusi dengan gerakan yang sungguh luar biasa itu, tetap konsisten karena penciptanya juga konsisten. Sekalipun manusia tidak konsisten mengasihi Tuhan, tapi Tuhan konsisten mengasihi ibu bapak, saudara-saudara. Itu lihatlah ciptaannya. Yang kedua, lihatlah kuasa Tuhan mengatur semua itu. Hidup siberengota. Coba kita bandingkan, hanya 2 anak, 1 anak di rumah. Sangat sulit kita menuntunnya. Tapi lihatlah semua ciptaan beraneka ragam. Tuhan itu luar biasa menatanya dan berjalan dengan baik. Untuk apa? Untuk kehidupan, untuk kebaikan, untuk saya, untuk ibu bapak, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir dari sini apa? Kalau kita merasa letih lesu, berbeban berat, dan kita tidak mampu lagi berkata-kata, karena begitu beratnya permasalahan yang kita, maka ingatlah sesuai dengan topik minggu ini, Tuhan adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal itu bagaimana? Dia memberi sesuatu harapan dan dia memberikan semangat baru, seperti dalam ayat terakhir dikatakan, ayat 28 sampai ayat 31 demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang mencipta bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, kepada ibu bapak yang lelah, kepada saya juga. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, kepada ibu bapak, pada saya juga. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 dikatakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini Raja Wali Garuda. Raja Wali, burung yang tajam pandangannya dan memiliki kekuatan yang amat sangat. Menurut ilmu pengetahuan, Raja Wali di usia tertentu, usia 40 tahun, 42 tahun, akan mencari tempat yang tinggi, sehingga dia tidak dapat dijangkau oleh pemangsa yang lain atau musuh yang lain. Dan di tempat itu dia akan membuang paruhnya, membuang kuku-kuku tajamnya, membuang bulu-bulunya. Dan dia akan berproses menjadi muda kembali. Karena bulu-bulu baru, paruh yang baru, kuku-kuku baru yang tajam akan tumbuh. Dan setelah itu katanya dia akan mampu hidup 30 tahun lagi. Kalau tidak melakukan itu, dia akan mati di usia itu sendiri. Wah, luar biasa itu proses. Kalau seperti ular mangilulu. Mangilulu. Apakah manusia ada seperti itu? Semakin muda. Saya belum pernah mempelajari itu. Saya tahu orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan dan menerima firman Tuhan, hidupnya akan penuh sukacita. Dari keadaan yang lelah letih lesu, dia akan semakin semangat. Odo, hatani Tuhan odo, hatani Tuhan odo, hatani Tuhan odo. Firman itu membuat ibu bapa menjadi kuat. Margu gudu akka namangulu maka porsiai hatani Tuhani. Ini yang kita terima dalam hidup kita. Maka jangan pernah menyanyiakan firman Tuhan. Jangan pernah menyanyiakan firman Tuhan. Jadi ada keluarga bercerita begini, dulu papa waktu kita masih kecil, jujur saya sebagai pendeta jarang melakukan itu. Apa yang dilakukan waktu kecil? Selalu kami sebelum sekolah dibacakan firman Tuhan. Dan kami sering menggerutu, katanya. Untuk apa sih baca firman? Ini udah buru-buru, udah mau berangkat. Tuh. Lalu katanya sore begitu makan bersama, selalu membaca firman Tuhan. Dan disuruh
madokata atau berdua secara bergiliran. Dan mereka menggerutu. Kenapa sih Bapak ini kok membuat kami begitu? Ternyata setelah orang tuanya tiada, maka sekarang dia mengatakan, tuk tuan itu dibayar mukwa una julu songoni hami. Gabi margugu hami nuaing. Patorak kamu no padohan no tua kaya nakota kaya nangamang dah. Tuk tuan itu. Sehingga kami tetap tahat ketika menghadapi berbagai tantangan. Sekalipun ayah tiada lagi, kami tetap mengingat firman Tuhan yang diajarkan. Huwingot tami dotok tong pabahenan nina tua-tuai na mengajari hami mar Tuhan, mengajari hami mar holong ni roha, mengajari hami dohok mengulahon na denggan. Ini coba kita mengingat sekarang masing-masing orang tua kita. Apa ya kira-kira yang kita telah terima dari orang tua masing-masing. Karena kita masing-masing punya orang tua. Oke, banyak. Masing-masing kita menjabarkan itu. Apa yang telah kita berikan bagi anak-anak kita sekarang. Sepulang dari gereja ini nanti, bagi orang tua yang masih ada, adakah di antara kita yang bersedia menelepon orang tua, papa, mama, entah di kejauhan atau dekat? Coba. Adakah yang berterima kasih ketika orang tua mengajak kita berbicara sekarang? Karena ingat, kita tidak selalu bersama mereka. Tapi ingat, Tuhan bersama kita senantiasa. Taingok majo, burujuni na tua-tua tetu hita. Taingok majo, aron oktabat tu anak kotai. Taingok majo, burjuni inat tatu hita amang. Dihamu akka manami. Burjuni inat tatu hita. Taingok majo inang, burjuni amat tatu hamu. Burjudu manak takang. Coba tunjuk tangan inang yang suaminya takang. Berarti semua baik, terima kasih. Coba tunjuk tangan suami yang istrinya tekang. Tongdang ado. Mau lihat mbak di Tuhan. Akan burjudu HP kamu. Tidak seperti yang pernah saya temui orang tua. Katanya begini. Dindabwa itu amat tahun. Dindabwa aduh. Masa dilikau rumah tangga 30 tahun. Ale bertahan doh hamuak. Iya bertahan. Ale dindabau. Saya cik doroh aku di mana mat terus. Lomo-lomo rado makatai. Oh ido. Epi gadak danak di hamu niku. Pitu. Coba bayangkan inang amang 7 anak 30 tahun dalam keadaan dendam. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena memang benar Boruni Raja menjaga harkat martabat keluarga. Sekalipun sakit di popom do di rohana. Ima halubian di Boruni Raja yang beretika, memiliki rasa hormat. Dan anak ni raja juga harus demikian. Beretika, memiliki rasa hormat. Sehingga kita selalu melihat kehadiran Tuhan dengan melihat mengingat orang tua kita. Dengan melihat mengingat anak-anak kita. Dengan melihat pasangan hidup kita masing-masing. Kita melihat Tuhan itu ada bersama kita. Bisa diberiku itu wow. Suaranya pasangan akuimu. Ada saatnya Tuhan akan memberikan itu ya. Tuhan memberkatimu. Ya. Iya. Paror kinado amang nahubak kulingi. Saya dibolang ang. Ya. Tuhan memberkati kamu semua. Tuhan memberikan berkat-berkat yang tidak berkesudahan. Hikmat, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ya. Tuhita pesaha do itu hita sudi. Hati akan manginang
mergugu mahita. Alani ingotot tama. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati Inang Amang semua dan anak-anak kita. Setiap keluarga, setiap pekerjaan, kemanapun melangkah hari ini dan besok. Dan Tuhan memberikan harapan-harapan di tengah kehidupan anak-anak kita. Mereka yang masih lajang menemukan jodoh. Mereka yang mencari pekerjaan menemukan pekerjaan. Mereka yang belajar menerima hikmat dari Tuhan. Dan orang tua tetap sehat dan memiliki kekuatan. Yang kita bawa ke rumah masing-masing dari ibadah ini, Tuhan tetap beserta Inang Amang, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengar bangsa-Mu yang merasakan ketidakhadiran Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menyertai mereka. Kami pun pernah merasakan hal yang sama. Tetapi kami tahu Tuhan sungguh luar biasa menyertai kami. Menyertai Inang Amang dan saudara-saudara kami ini semua. Kami melihat seluruh ciptaan-Mu, kuasa-Mu, dan kami tahu Engkau Tuhan yang peduli memberikan kekuatan, semangat baru, kesembuhan, dan sukacita. Itu yang boleh kami bawa ke rumah masing-masing, ke tempat kami masing-masing melalui ibadah ini. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang beribadah dari tempat jauh bersama kami. Berkati mereka Tuhan. Berkati gereja-Mu ini, berkati setiap orang tua kami, berkati anggota jemaat, berkati anak-anak kami. Tubuh roh jiwa kami, seluruhnya kami serahkan ke hadirat-Mu. Bangsa kami Indonesia, secara khusus di bulan ini, kami serahkan Engkau menuntun di pesta demokrasi juga. Sehingga kami merasakan kami adalah keluarga yang utuh, yang satu, menuju masyarakat adil dan makmur. Yang Tuhan tidak pernah tinggalkan. Justru di sana kami melihat kuasa kasih Tuhan nyata. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Diberkatilah setiap pribadi yang selalu berpengharapan bagi-Mu. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Dia yang telah mengampuni dosa kami dan memberikan kami kehidupan. Mulia nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian.
nyanyikan bait berikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.